Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillah. Baru innal hamdalillah saya. Kopi datang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang sulit, hampir mustahil kita menghitungnya ya. Mustahil ya, nggak pakai hampir. Yang sampai sekarang masih berada di dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam keluarga kita mungkin yang sudah berkeluarga. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, judulnya realita dakwah di zaman milenial. Kalau zaman milenial itu berarti setelah tahun 2000 lah ya, setidaknya itu. Setelah masuk tahun 2000 itu sudah bisa dikatakan zaman milenial. Zaman dimana tercipta perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan orang tua kita. Ntar dulu, saya lihat dulu. Ini yang ada yang orang tua enggak? Kayaknya enggak ada ya. Rata-rata mungkin lahir tahun 80, 90 atau 2000 mungkin ya. Tercipta jarak perbedaan zaman yang cukup jauh antara kita dengan orang tua kita. Makanya pendidikannya juga berbeda, dan pergesekan antara anak dengan orang tua itu juga semakin terlihat. Kalau zaman dulu mungkin ada, tapi pun kalau ada tidak terekspos. Sekarang kalau kita melakukan apapun bisa terekspos ya. Nyanyi misalnya, ini di panggung terus ternyata suaranya nggak nyampe gitu, itu terekspos. Terus kemudian ada ustadz yang barangkali menyampaikan sesuatu secara kontroversial walaupun dia tidak sengaja, terekspos. Jadi sekarang itu segala sesuatu sudah semakin mudah untuk diekspos gitu. Kalau zaman dahulu yang diekspos itu nggak jauh-jauh, mungkin bencana atau sesuatu yang memang sudah direncanakan. Kalau sekarang semuanya bisa diekspos ya. Kucing ketabrak aja kita bisa tahu gitu dari CCTV di jalanan dan sebagainya. Ini yang terlihat karena ketika kita melihat inti dari dakwah itu sendiri adalah sebagaimana yang Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu. Siapapun ya di antara kita ini. Jadi nggak pilih-pilih, baik yang belum hijrah maupun yang sudah hijrah gitu. Baik yang sudah nyunah maupun yang belum nyunah gitu. Artinya kembali mengajak ke jalan Tuhan, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak akan pernah berakhir sampai kemudian kita masuk ke liang kubur. Dan mengajak itu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ini yang kadang-kadang kita agak sulit gitu untuk memahami gitu ya, karena memang di zaman milenial ini pada akhirnya pasti karena teknologi semakin maju, pemanfaatan teknologi juga semakin marak. Dulu kalau ngaji itu kita ngaji Quran gitu ya,
Kalau ngaji Quran datang ke masjid, terus mungkin belajarnya pakai satu metode saja. Ya, belajar ngaji sama ustadz pakai satu metode saja dan harus bisa. Kalau sekarang enggak, ya mungkin dulu di awal-awal 90-an ada di tahun-tahun 90-an ada Iqra. Dan Iqra itu yang sangat bukan universal, sangat global kita gunakan dari Sabang sampai Merauke mungkin kita menggunakan Iqra. Terus kemudian maju ke tahun 2000-an terus semakin banyak metode untuk belajar Quran. Ada Qiraati, ada Ummi, ada Abi, ya. Sayangnya tidak ada Abi, ya. Karena Ummi selalu benar gitu ya. Makanya banyak sekali sekarang metode Al-Quran belajar Al-Quran dengan metode Ummi. Nah, ini semakin banyak gitu karena kemungkinan untuk belajar sesuatu itu tidak sesulit zaman dahulu. Orang dulu kalau mau ngaji itu datang betulan ke Arab gitu. Makanya dulu yang dikhawatirkan oleh orang-orang Belanda ketika menangkap para ulama itu adalah para ulama itu membuat satu komunitas tertentu. Karena ulama-ulama ini memang berbahaya. Kayak misalnya Syekh Yusuf Al-Maqassari gitu. Ketika dia dibuang oleh Belanda dibuang ke luar negerinya itu pertama ke Sri Lanka ya. Ke Sri Lanka, terus kemudian jemaah haji Indonesia itu akhirnya mengubah rute gitu. Yang tadinya transit di tempat lain sekarang jadi transit di Sri Lanka. Di Sri Lanka ngapain? Ngaji sama Syekh Yusuf. Nanti sampai di Saudi, kemudian balik lagi dia ngaji lagi di Sri Lanka bersama Syekh Yusuf. Itu yang dikhawatirkan Belanda. Karena setiap orang di zaman Syekh Yusuf dibuang ke Sri Lanka itu, setiap orang yang pulang haji itu selalu menghembuskan semangat perlawanan melawan Belanda. Itu yang kemudian dikhawatirkan Belanda dan akhirnya Syekh Yusuf dibuang ke Afrika. Di Afrika, walaupun dia bukan orang Afrika, tapi tetap dia punya komunitas tersendiri gitu. Komunitas muslim tersendiri yang kemudian mengaji kepada Syekh Yusuf. Ini luar biasa. Karena zaman dahulu seorang ulama itu betul-betul jelas kepakaran dan ketokohannya. Kalau zaman sekarang, wah gampang sekali jadi ulama. Ini kalau zaman dulu, seusia saya ini nggak mungkin bicara di sini, bahkan sebagai MC atau moderator sekalipun. Kalau di zaman orang tua kita dahulu, ustadz yang bisa ngomong itu jelas gitu, kiai haji atau dokter atau profesor atau minimal sekali SAG, sarjana akeh gunane. Ini ngapain aja bisa, ya. Atau SAG yang lain, sarjana alam goib, dia lihat apa aja bisa. Nah, ini sekarang itu enggak loh, ya. Mohon maaf gitu. Ustadz yang mungkin kita bilang ustadz tapi nggak jelas latar belakang pendidikannya kayak saya gini, itu banyak tersebar di mana-mana. Dan sekarang kan mudah branding diri ya kan, tulis aja di Instagram kalian gitu, profil misalnya Ilyas Herudin, motivator nasional, motivator termuda Asia Tenggara misalnya gitu. Itu kan orang percaya aja, tinggal beli followers 15.000 jelas, oh dia motivator jelas ini. Followers 15.000 padahal pas kita cek followersnya bule semua. Yang nge-like bule semua. Kan mudah. Sekarang branding diri itu gampang. Karena apa? Pemanfaatan teknologi. Nah, karena seperti itu, maka kita itu dituntut untuk kreatif. Umat Islam nih kayak orang-orang PD jelas ya. Terus kemudian kayak yang terjadi di Bandung seperti Ustadz Hanan Attaqi gitu. Ustadz Hanan tuh dulu waktu di Bandung sempat ya stylenya itu pakai gamis gitu. Ngisi kajian rutin, tapi yang datang cuma 5-10 orang. Sebelum dia ganti style. Tapi kemudian setelah dia ganti style, walaupun kalau kita perhatikan Ustadz Hanan itu stylenya bukan anak 2011-an ke atas loh. Itu style anak tahun 2010 ke bawah. Tapi kan karena apa yang dia bicarakan itu mengena gitu. Makanya yang digunakan kita selalu harus berpedoman pada surat Ibrahim ayat 4 ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Ya. Jadi tidaklah kami mengutus satu pun seorang rasul kecuali sesuai dengan lisan kaumnya. Artinya di sini secara kontekstual bukan hanya bahasa, tapi juga gaya. Makanya sekarang dakwah geng motor didakwahi,
supporter bola didakwahi, orang pacaran didakwahi supaya pacarannya jadi sari. Iya toh? Supaya pacarannya jadi menikah lah gitu, atau ya putus lah ke arah yang lebih baik lah gitu. Semua sekarang dipacari, semua sekarang bikin gerakan ya. Ya nggak susah kan bikin gerakan sekarang. Coba aja kau bikin gerakan gitu, bikin komunitas apa di IG racet toh nggak apa-apa. Sing penting ono followersnya kan kata. Soalnya sekarang itu kan keramaian itu bergantung dengan tagar, bergantung dengan seberapa sering orang membicarakan dia. Ini menjadi tantangan sekaligus pendukung gitu bagi dakwah kita di masa milenial. Ya, ngaji pakai teknologi itu udah nggak aneh. Pakai proyektor apalagi gitu. Itu udah dari zaman kapan juga udah ada. Tapi yang jelas teknologi sekarang semakin maju dan orang semakin menggunakan teknologi. Tapi permasalahannya yaitu, jadi ilmunya kurang mendalam. Ngaji di YouTube, tentang ikhlas. Atau ngaji di YouTube tentang riba. Segala orang minjem duit dibilang riba. Misalnya ada orang investasi, namanya juga investasi, akadnya investasi. Saya nggak punya modal nih, duit saya habis, tapi saya harus menjalankan usaha saya. Gimana caranya supaya saya bisa menjalankan usaha saya? Saya pinjam duit kamu gimana? Ya, tapi nanti ya akadnya kesepakatannya sekian persen keuntungan buat kamu, nanti sekian persen buat saya. Ya kan? Itu kan namanya investasi. Tapi kan orang baru ngaji kan, ini minjem itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Maka kalau minjam dikembalikan sesuai dengan keuntungan maka riba gitu. Itu terjadi banyak sekali. Sampai saya pun melihat itu di depan mata saya sendiri. Artinya sekarang tuh mudah loh menjadi orang yang pagi ngaji sore bikin fatwa, itu cepat sekali. Baru ngaji nih sore pagi ini nih. Nanti sore udah bikin fatwa, salah kamu gitu. Itu gampang sekali sekarang. Karena pemanfaatan teknologi yang kemudian tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan selain itu ya. Artinya kita itu tilmidu ustad, bukan tilmidu kitab, tilmidu YouTube, tilmidu Instagram gitu. Instagram terbatas 1 menit ya. Atau kalau mau nulis di Instagram juga terbatas sekian karakter gitu kan. Kecuali Ustadz Salim ya bersambung ke komen segitu. Sopo sing moco tatat. Terus ya seperti itu gitu. Terbatas. Karena teknologi itu terbatas. Kita tidak bisa mengalahkan yang namanya tatap muka. Sekarang kan ada Skype, tetap aja kalau mati lampu nggak ada koneksi mau ngapain? Gitu kan? Sekarang ada teknologi WhatsApp video call bisa rame-rame, tetap aja siapa sih yang mau WhatsAppan rame-rame begitu kan malu tahu. Ya. Apalagi kadang-kadang renyek gitu kan, suaranya juga nggak jelas gitu. Makanya ini menjadi sebuah koin ya yang punya dua sisi yang berbeda. Ya. Kita ngaji lewat YouTube, lewat IG itu ya bermanfaat gitu. Tapi ya jangan dijadikan 100% ilmu kita dari situ. Inilah makanya kita harus dakwah bil lisani qaumi, bukan dakwah bil teknologi ya gitu ya, atau bil IG iya gitu ya, atau bil ya apalah gitu ya. Pokoknya artinya seperti itu. Dan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ini landasan kita dalam berdakwah yang tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa ditawar-tawar. Terus kemudian dakwah di masa sekarang itu pasti kebanyakan berbasis komunitas. Ya kan? Pengusaha anti riba, ex pengusaha bank. Terus komunitas apa lagi? Komunitas Seguh Macan. Itu saya lihat Seguh Macan di situ soalnya. Komunitas anti Syiah. Komunitas teras dakwah, komunitas anti teras dakwah ada mungkin. Terus ya macam-macam itu ya, komunitas kopi lah, pecinta kuda, pecinta yang mencintai kuda, gitu kan, pecinta tafsir mencintai yang pencinta tafsir gitu, macam-macam. Dan bikin komunitas seperti yang tadi saya katakan gitu, nggak susah. Karena di zaman dahulu, kenapa sih kalau misalnya kita melihat gitu, kenapa sih gerakan mahasiswa atau gerakan atau ormas itu aja gitu, nggak nambah-nambah? Karena sulit. Muhammadiyah dibuat dengan sangat susah payah.
seorang Ahmad Dahlan itu punya komunitas yang mengakar sehingga orang bisa mendukung. Dan yang pasti teladan dari Ahmad Dahlan sendiri. Hasyim Asy'ari juga begitu, membuat mendirikan merestui pendirian NU di Tebu Ireng itu juga seperti itu. Tebu Ireng dulu kan tempat apaan nggak jelas kan, rawa-rawa tanah kosong begitu. Terus kemudian mendirikan itu, baru kemudian melebar. Tapi apakah Hasyim Asy'ari dulu mendirikan itu terus ujuk-ujuk mendirikan gitu kan? Enggak. Dia sudah punya teman, sudah punya kawan yang waktu dulu sama-sama ngaji di Saudi, termasuk Ahmad Dahlan juga sama-sama ngaji di Saudi. Sebelumnya mungkin dia pernah sebelumnya dia pernah berguru. Teman-teman seperguruannya banyak, kiai-kiainya banyak. Dia juga dihormati oleh orang lain, sehingga ketika membuat satu organisasi mengakar, bisa bikin ormas, bisa punya kas banyak, miliaran kayak Muhammadiyah, triliunan bahkan. Tapi kalau sekarang ya, kita ini kan ngaji di YouTube, makan di kamar, minum di kamar, mau pesen makan pakai GoFood gitu tuh. Bikin komunitas gitu. Komunitas muslim desainer muslim. Kita aja nggak tahu ini ketuanya siapa gitu ya, nggak pernah muncul gitu karena dia kerjanya di situ, ngapa-ngapain di situ, ngaji di situ. Artinya bukan semata-mata buruk, tapi ini tidak mengakar sehingga apa? Ya sangat jelas nantinya akan membuat gerakan-gerakan sempalan-sempalan, gerakan-gerakan baru yang nggak jelas juga ujung-ujungnya kan gitu. Nah ini perlu kita organisasi dengan baik gitu, karena dakwah berbasis komunitas ini mau tidak mau harus membuat satu peraturan tertentu yang membuat orang-orang itu mengikat. Sekarang kan orang-orang nggak mau diikat kan. Kalau Ustadz Hanan itu kenapa sih bisa menggait orang-orang seperti itu ya, pemuda hijrah dengan shiftnya? Karena tidak terikat. Orang kalau terikat harus begini, harus begitu, nanti setiap ini harus kajian, terus harus demo dan sebagainya, nggak mau. Disuruh baca buku sekian halaman, nanti terus kemudian disetorkan di halaqoh-halaqoh khusus gitu, nggak mau orang sekarang, males. Pengennya apa? Pengennya ya lepas aja. Jadi saya pengennya datang ngaji, tapi nggak pengen begitu-begitulah, ngapain capek. Saya nggak mau mikirin yang sana-sana. Nah, makanya perlu dibuat suatu peraturan tertentu agar apa? Setiap komunitas itu punya arah tujuan yang jelas. Nggak cuma ngaji, nggak cuma sekadar ngadain kajian gitu, tapi juga ada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kayak apa sih misalnya hal bermanfaat bagi masyarakat? Ngapus tato gitu ya. Mas Ilyas dulu tatonya banyak ya Mas? Terus dihapus. Oke, pakai setip. Terus apa sih yang bermanfaat bagi masyarakat begitu ya? Yang artinya dia tujuannya jelas gitu, arahnya jelas. Jangan sampai komunitas itu hanya mengkayakan diri sendiri, mengislamkan diri sendiri, mensolehkan diri sendiri. Itu berbahaya. Karena orang soleh itu perlu disebar gitu loh. Kita perlu mengumpulkan orang soleh, tapi jangan terus ngumpul terus sudah. Harus disebar orang soleh itu, jangan sampai cuma di satu perumahan tertentu terus sudah gitu. Gak bisa, orang soleh terus disebar terus sampai kemudian orang soleh itu memenuhi seluruh sudut di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikumpulkan terus. Dikumpulkan perlu dalam penggodokan, mungkin pas dia nyantri, pas dia di pesantren dan sebagainya. Tapi kemudian harus disebar. Makanya setiap pesantren punya program namanya pengabdian, ya. Pesantren-pesantren tradisional terutama itu pasti punya program-program pengabdian. Karena apa? Setiap ilmu yang dia dapat tidak akan bermanfaat kalau tidak dibagikan. Ingat, Rasul itu sampai bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya apa? Man ta'alamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an itu nggak cukup untuk jadi orang terbaik. Terus gimana caranya? Harus wa 'allamahu, harus mengajarkan itu. Kita ngaji di sini, pulang itu harus dibagikan. Ya, jangan diem-diem aja gitu. Ini saya kadang-kadang suka ketemu dan mungkin terjadi juga pada saya gitu ya. Suami istri gitu ya. Misalnya suaminya ngasih tahu begini, iya. Terus kemudian istrinya bilang, tahu dari mana? Lah kemarin ngaji di situ, kamu sih nggak datang ngaji. Lah salah sendiri, suaminya nggak ngajak gitu kan. Jadi ada sesuatu yang perlu kita bagikan gitu. Makanya itulah kenapa salah satu faedahnya kenapa sih kita kalau Jumatan itu sebetulnya pas khotib khutbah itu jangan tidur supaya bisa nyampaikan ke rumah ilmu yang kita dapat. Ini kita break dulu ya. Jadi begitu. Sementara ada beberapa sih yang belum saya sampaikan, tapi kan nanti masih ada waktu ya. Insyaallah. Jadi pemanfaatan media yang semakin marak dan kemudian dakwah yang berbasis komunitas.
Eh, Selanjutnya nanti kita lanjutkan ba'da Isya ya. Semoga masih ada umur dan nanti mungkin beliau yang melanjutkan yang membuka kembali gitu ya maksudnya ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfir. Oke. Sampai mana tadi? Ayam geprek. Ayam geprek itu termasuk hasil teknologi milenial ya. Saya nggak tahu sejarahnya seperti apa, cuma yang jelas ayam geprek itu mengalahkan popularitas dari sate Kelata. Apa hubungannya dengan dakwah di era milenial? Tidak ada. Ini karena itu pintar-pintarnya dai ketika ngisi kajian tuh berpikir sambil ngisi itu harus begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita suka melihat banyak ustadz yang suka guyon, itu sebetulnya bukan untuk mematikan hati atau karena dia tidak bersih dalam berdakwah, tapi kadang-kadang karena mikir gitu. Jadi banyak sekali ustadz yang menyimpan stok guyon nanti biar kajiannya seru, tapi kadang-kadang ada ustadz yang guyon tok dari mulai sampai selesai gitu ya. Nah ini ustadz yang tidak perlu diikuti. Baik, tadi saya bicara sampai berbasis komunitas ya. Jadi memang sekarang buat komunitas itu nggak sulit gitu. Kita mau buat apapun gampang. Nggak perlu ada ADART, nggak perlu ada pengesahan dari Kemenkumham, ya karena kita nggak perlu bikin yayasan gitu. Tapi yang jelas kita perlu kejelasan arah. Makanya dengan seperti itu, kadang-kadang di era milenial ini dakwah yang berbasis komunitas itu punya ketokohan yang kuat, ya. Shift itu punya Ustadz Hanan At-Taqi, terus kemudian apa lagi? Yuk Ngaji, Ustadz Felix. Tapi pun sekarang Ustadz Felix sudah menurunkan ke anak buahnya lah ya. Terus apa komunitas apa lagi ya sini? Yang rada jelas gitu lah. Ya itulah pokoknya ya. Tapi yang jelas kita itu apa namanya? Dari dulu memang kita punya kultur untuk seperti itu, untuk memiliki figuritas. Dan sebetulnya figuritas ini kalau terlalu fanatik dia akan menjadi penyakit. Hingga yang terjadi adalah siapa yang ngomong Ustadz A, aduh malas saya sama Ustadz A. Kenapa dia? Karena dia dukung Ahok misalnya kayak gitu. Ya emang nggak bagus juga sih dukung Ahok ya. Siapa yang ngomong misalnya Ustadz ini, walah Ustadz itu nggak nyuna itu. Ustadznya siapa yang ngomong? Ustadz ini. Siapa yang isi kajian Ustadz ini? Jadi kita itu ngaji itu by Ustadz, ya tergantung siapa Ustadznya. Dan hebatnya, ya memang sebetulnya nggak apa-apa gitu. Artinya kita punya Ustadz yang memang kita percaya dan hanya itu yang kemudian kita ambil ilmunya dari beliau, gak masalah. Cuma permasalahannya, hebatnya kita ini kan murid gitu. Gampang menjudge ustadz itu gampang. Padahal kita murid. Kita murid dari seorang ustadz yang kemudian kita percaya bahwa perkataannya itu benar. Terus kemudian ketika ada ustadz lain yang dibilang ustadz itu gak benar, terus kita percaya. Padahal kita murid loh. Tingkatan kita itu murid. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh ustadz itu tingkatan ustadz sebetulnya, bukan tingkatan murid. Tapi kan kita itu suka menelan mentah-mentah. Makanya perlu tagrib, perlu adanya pewarnaan. Gimana cara pewarnaan itu? Ya sering-sering dolan, sering-sering berkunjung. Oh ini ada ustadz yang berbeda pemikirannya, coba kita gali gitu. Ini kadang-kadang ada orang yang adabnya kurang gitu ya. Ini mohon maaf ini, saya sampaikan secara terang-terangan gitu. Pas marak-maraknya Islam Nusantara, ya, monggo siapa yang mau pro, yang mau kontra silakan. Saya nggak mau ngomongin itu. Yang paling menggelikan adalah gitu, itu bilang gini, wah itu ketua PBNU itu nggak ngerti Islam. Itu yang ngomong lulusan mana juga nggak jelas gitu. Sedangkan yang dia tuduh nggak ngerti Islam itu lulusan S1, S2, S3 di Saudi. Disertasinya itu tentang Syiah, nilainya mumtaz, cium laut. Tapi apakah kita pernah mengunjungi dia? Pernah mengunjungi beliau? Gak pernah.
Terus tahu dari mana kalau dia nggak ngerti Islam? Tahu dari orang-orang. Nah, ini yang permasalahan yang menjadi penyakit di tubuh umat kita. Kalau dulu ulama dengan ulama nggak setuju, bikin buku. Oh, siapa namanya? Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan Ibnu Rushd misalnya gitu. Maka bikin Tahafut al-Falasifah. Oh, ternyata Ibnu Rushd tidak setuju dengan tegurannya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu. Makanya bikin buku Tahafut at-Tahafut. Gitu indahnya. Sekarang enggak, itu kan Ustadz begini dikomentarin di IG panjang sekali. Terus komentar lagi. Ustadznya kan cuma nonton, ini ngapain sih? Yang ribut siapa? Yang ribut ya murid-muridnya itu. Murid-muridnya yang ya memang tarafnya murid gitu. Artinya obrolan mereka obrolan murid. Sehingga apa? Tidak mendalam. Kita mau komentarin siapa? Orang kita cuma murid kok gitu. Murid itu apa sih? Arti murid itu apa? Hah? Apa? Ini Ustadz saya jangan ya. Arti murid itu bahasa Arab ya. Artinya apa? Dari asal katanya apa? Aroda yuridu. Artinya apa? Murid itu artinya orang yang berkeinginan. Jadi kalau kita masih ke tingkatan murid, itu masih punya banyak keinginan. Makanya wajarnya murid itu apa? Nakal itu wajar. Karena kadang-kadang keinginannya itu tergantung sama lingkungannya. Kalau tingkatan ustadz, ya, tingkatan ustadz itu tingkatan yang sudah minim berkeinginan. Keinginannya apa? Keinginannya adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita ini selalu lupa gitu untuk memuhasabahi diri bahwa sebetulnya kita itu sok tahu dalam ketidaktahuan, nah gitu. Merasa tahu dalam ketidaktahuan. Kita itu nggak tahu tapi merasa tahu gitu. Ini penyakit yang menjakiti kita, terutama di era milenial. Karena apa? Di era milenial coba, kalau misalnya saya tanya di antara antum satu-satu, antum menganut mazhab apa? Oh, saya Syafi'i. Masa? Berani nggak kalau lagi hujan terus kamu jamak sholat? Syafi'i sejati harus jamak sholat, makanya saya sering jamak. Kalau dulu zaman pondok itu, ya namanya anak pondok ya, kadang-kadang merasa sudah paling Islam sendiri, jadi kalau ke masjid itu telat-telatan. Itu kalau hujan itu ya, kalau belum azan cepet gitu ya, biar segera jamak gitu. Takut hujan keburu berhenti nggak bisa jamak. Kita untuk menentukan kita itu menganut mazhab siapa aja nggak bisa. Apa iya murni bahwa saya menganut mazhab Syafi'i? Apa iya? Tahu nggak Imam Syafi'i itu apa namanya? Nama aslinya siapa? Pertama itu, nasabnya kemana? Gurunya siapa aja? Muridnya siapa aja? Apa saja kitabnya? Sudah baca belum semua kitabnya? Susah. Misalnya, oh saya menganut mazhab Imam Ahmad. Yakin? Wih, kalau menganut mazhab Imam Ahmad itu di Jogja paling enak. Karena menurut ajarannya setiap kita keluar dari batas kota kita boleh qashar sholat. Ya, kalau misalnya kampus saya di UIN, saya tinggal di Bantul, setiap hari saya qashar sholat. Kalau mau kafah-kafahan begitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang yang gini, Pak, saya dari guru saya dapatnya begini Pak, guru saya dapatnya dari gurunya ya, punya sanad, punya kitab dan sebagainya, dalilnya begini. Terus ada yang nuduh, kamu itu percaya sama guru apa percaya sama nabi? Itu tinggalin aja. Orang kayak gitu sudah berguru langsung ke nabi soalnya. Kita nggak bisa debat orang seperti itu. Sudah berguru sama nabi, men. Kita itu nggak bisa mendengar hadis nabi kalau kita nggak dengar dari ustadz. Bisa baca, ada Riyadus Sholihin, ada Bulughul Maram dan sebagainya. Emang ente tahu cara takhrijnya? Takhrij saja kita nggak tahu kan? Takhrij itu apa sih gitu? Takhrij itu dari khoroja, mengeluarkan, itu dikeluarin semua itu, pretelin. Hadis riwayat Imam Bukhari dipretelin. Siapa yang ngomong, dari siapa sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus ini beredarnya kemana? Itu harus tahu gitu. Yang lebih hebat lagi dari takhrij hadis itu adalah kita tahu yang meriwayatkan itu kerjaannya apa, asalnya dari mana, lahirnya di mana, gurunya siapa, kebiasaannya ngapain, pernah bohong atau tidak. Jangan main-main soal ajaran Nabi Muhammad. Makanya itu kita sekarang itu suka sok tahu dalam ketidaktahuan. Ya, dapat hadis dari Google aja udah. Gak bisa itu laki-laki gak berjenggot. Kasih Firdaus kalau gak berjenggot. Saya ini gak bisa nih tumbuh nih. Bukan gak bisa, bisa. Cuma segini-gini aja. Kasih Firdaus kayak kasih Firdaus. Oles, numbuhnya bukan di sini numbuhnya. Mau diapain gitu ya? Kecuali pakaian ya. Perempuan jilbabnya harus panjang menutupi dada. Iya, bisa diatur-atur itu. Ya, jenggot mau gimana lagi, men? Orang udah nggak ada mau diapain ya. Terus kemudian ya pastinya ketika kita punya ketokohan yang yang sangat fanatik itu ya, kemudian kita nggak berani untuk mengambil ilmu-ilmu dari tempat lain. Sebetulnya gimana sih caranya? Ada kan yang bilang juga, Ustadz kamu nggak usah ngaji tempat lain dulu, ngaji tempat saya dulu. Betul, tapi harus jelas keilmuannya. Misalnya saya ngaji kitab gitu ya Imam Syafi'i kepada ustadz ini, ya udah sampai selesai ustadz itu dulu, jangan ngaji tempat lain dulu ya, kecuali kalau kajian-kajian kayak gini, kajian-kajian bukan rutin ya nggak masalah ngaji di mana saja. Cuma kalau sedang ngaji yang betul-betul rutin ya itu harus selesai dulu, sampai betul-betul selesai, jarang bolos ente, baru bisa ngaji ke tempat lain, baru bikin perbandingan gitu. Jangan sok-sokan dulu. Loh lama dong kalau gitu. Iya lama. Mana ada orang menuntut ilmu cepat ya. Sekarang kan enak maunya cepat gitu. Tahfizul Quran karantina 20 hari 30 juz. Selama di karantina, pulang karantina hilang 31 juz. Ya nggak bisa, memang butuh waktu yang lama. Mungkin kita cepat untuk menghafal, cuma mempertahankannya itu yang paling sulit ya. Wah kalau gitu saya nggak usah ngafal, ya jangan gitu juga ya, karena tetap kewajiban kita untuk bisa memahami atau menghayati ayat Allah. Terus kemudian bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya ilmunya kurang mendalam. Tadi kalau kita ngaji di YouTube, ngajinya di IG, ya ilmunya kurang mendalam gitu. Apalagi biasanya kita lihat di IG itu yang paling menarik apa sih? Doa supaya tidak jomblo, itu kan. Robbila tadarni fardan, dia sebar-sebarin di story IG gitu, disebar-sebarin Rabbila tadarni fardan, terus saya doa itu sampai lupa doa yang lain. Padahal doa duduk di antara doa sujud sudah lengkap gitu kan, Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni, itu aja cukup, nggak usah ditambah-tambah. Kenapa sih kita lupa gitu kan? Karena kita mungkin tidak menghayati apa yang kita baca. Karena sholat itu sebetulnya doa apapun yang kita minta, kebutuhan, segala kebutuhan kita seharusnya sudah terpenuhi dengan sholat itu ya. Dan setelah itu apa? Terkotak-kotak dan terkoyak-koyak, ini yang bahaya. Kalau sudah terkotak-kotak, saya benar dan kamu salah dan saya salah, saya benar, ya masa kamu benar dan saya salah, itu lucu banget itu. Sudah terkotak-kotak itu berbahaya. Karena itu akan terjadi apa? Ya dulu kalau zaman ulama kita itu ngapain sih? Mengislamkan orang kafir. Kalau zaman kita mengkafirkan orang Islam. Kalau sudah terkotak-kotak kayak gitu, akhirnya apa? Terkoyak-koyak. Makanya ukhuwah Islamiyah itu terkadang tidak bisa dipahami secara komprehensif oleh kita. Ketinggian ya bahasanya. Komprehensif ya apa? Menyeluruh. Nah gitu, tidak bisa dipahami secara menyeluruh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dan Islamiyah. Apakah itu hanya persaudaraan sama Muslim? Tidak, itu persaudaraan yang berasaskan keislaman. Kalau persaudaraan berasaskan keislaman, ya nggak selesai debat, ya sudah kamu begitu saya begini, selesai. Ini kan nggak dibawa terus. Wah, saya pakai ustadz ini kirim link, saya ustadz ini kirim link gitu. Sekarang mainnya kirim link, ya kan? Kata ustadz ini begini, kirim link, ya kan? Kata ustadz ini kirim link. Jadi kita main ustadz-ustadzan gitu ya.
Jadi kirim link gitu. Seharusnya kan nggak begitu ya. Jadi inilah realitanya dakwah zaman milenial. Terus bagaimana menanggulanginya? Ya jelas. Tadi tilmi itu ustadz. Kalau benar-benar pengen ngaji, mengajilah kepada ustadz. Bukan kepada buku semata atau video semata, ya. Atau apapun itu, yang jelas kita itu harus punya ustadz. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak punya guru, maka dia sedang berguru kepada setan. Naudzubillah min dzalik, berguru sama setan. Coba kita lihat setannya takut, tapi ini berguru, tingkatannya lebih berat daripada ketemu, ya. Nah, kita lihat setan aja kadang-kadang takut gitu, atau dengar kata setan saja takut gitu. Ini berguru sama setan, ya. Banyak cara bagi kita untuk bisa berguru sama setan atau berteman sama setan. Makanya jangan ditempuh cara-cara itu. Datanglah kepada ustadz, datangi ustadz, datangi guru, datangi ulama. Itu yang paling baik, ya. Mendatangkan itu lebih baik, masih lebih baik mendatangi daripada mendatangkan. Walaupun kedua-duanya tidak buruk, tapi lebih baik mendatangi, ya. Kita mendatangi, kita sowan, kita datang langsung, kita temui, ya. Kita ngaji yang benar gitu. Sampai selesai. Kalau mau tambah ustadznya tambah sendiri gitu. Jadi kita itu punya keilmuan yang bagus. Setidak-tidaknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari siapa? Dari ustadz saya. Ustadznya dari mana? Dari ustadznya lagi. Dari ustadznya lagi terus. Karena keilmuan dalam Islam itu punya yang namanya sanad, ya, yaitu sandaran yang akan terus bisa dipertanggungjawabkan. Itu nggak ada di keilmuan barat, itu nggak ada. Di keilmuan barat itu yang penting ada referensi, catatan kaki dan daftar pustaka. Buku yang bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Padahal belum tentu bukunya benar. Kita mau otak-atik juga bisa. Tapi kalau dalam Islam enggak, sanad. Makanya hafalan orang Islam harusnya kuat, ya. Makanya kalau kita mau baca hadis secara komprehensif, secara betul-betul membaca gitu, pasti kan darinya banyak, dari sini terus sampai ke kemudian Rasulullah bersabda gitu. Sampai seperti itu. Jadi lengkap. Nah, kekurangannya ini, tapi kelebihannya banyak sekali. Kita punya teknologi, ya, punya kemudahan untuk mengaji, punya kemudahan untuk berguru. Jadi ini jangan sampai kita salahkan. Kita yang sering dilakukan adalah menyalahkan teknologi. Gak bisa, ya. Semua zaman itu punya teknologi. Zaman kaum Tsamud, zaman kaum Ad, itu teknologinya bikin apa? Bikin onar. Iya memang. Bikin pahatan di tebing-tebing gitu ya. Sampai sekarang kan belum ada yang bisa ngikutin. Itu teknologi zaman mereka. Terus zamannya zamannya Nabi Musa, dia ketemu Firaun yang bikin piramid. Walau alam ya, piramidnya zaman Nabi Musa atau zaman sebelumnya atau zaman setelahnya. Saya belum baca lagi. Tapi yang jelas beberapa ulama berpendapat gitu. Yang memelihara Firaun yang memelihara Nabi Musa dengan Firaun yang dilawan oleh Nabi Musa itu berbeda. Karena Firaun itu gelar, bukan nama, ya. Firaun sekian sampai sekarang ada Firaun. Loh, saya nggak sebut Firaun siapa kok. Yang jelas Firaun itu julukan, ya gitu. Ada yang mau punya suami kayak Firaun? Gak ada. Loh, wanita terbaik di dalam Al-Quran itu selain Maryam siapa? Asiyah. Suaminya siapa? Firaun. Masa nggak mau sama Firaun? Mau lah ya. Tapi selalu berlindung kepada Firaun. Iya, benar kan? Coba saya tanya. Wanita terbaik dalam Al-Quran siapa? Ada dua kan? Maryam sama Asiyah. Maryam itu suaminya siapa? Nggak ada kan? Asiyah suaminya siapa? Firaun. Kenapa masih mengimpikan suami yang soleh? Gitu. Ya kenapa? Enggak ya, ini direkam lagi. Ya cari yang soleh ya. Kalau sudah nggak ada lagi, cari yang sudah punya ilmu yang mapan gitu ya. Gitu aja ya dari saya supaya nggak lama-lama juga. Intinya adalah bagaimana kita punya ustadz gitu ya, betul-betul punya sandaran ilmu yang benar yang kuat.
Terus kemudian yang pasti adalah teknologi kita harus gunakan sebaik-baiknya ya. Bikin kajian, sebar kajian, share kajian itu sangat baik. Apalagi kalau ada ada referensi yang jelas dari kajian itu, misalnya ustadznya betul-betul menyampaikan ini dari kitab ini gitu. Dari kitab dari ulama yang mana, seperti itu. Terus kemudian yang pasti adalah membuat arah tujuan yang jelas bagi yang punya komunitas atau yang sedang menggerakkan komunitas, punya arah tujuan yang jelas gitu loh. Jangan kita kan cuma komunitas desainer misalnya gitu. Ya udah kita desain aja. Terus kalau kalau dunia ini runtuh terus kalian mau ngapain gitu. Terus kalau misalnya udah nggak ada koneksi lagi, udah nggak ada laptop lagi di dunia ini, terus kalian mau ngapain ya? Yang penting harus punya tujuan yang jelas. Komunitas memanah ya. Sekarang banyak sekali komunitas memanah. Tapi yang bisa manah ya paling satu dari komunitas itu, ya ketuanya itu. Anggotanya itu yang sering memanah hati ya. Pasang foto lagi begini kan, tapi begini doang. Itu kalau dilepas paling semeter gitu. Ya. Yang penting punya arah tujuan yang jelas. Yang pasti yang terakhir adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis, yaitu jelas ya. Karena selalu dan sampai kapanpun ya, bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah terhapuskan gitu. Karena sekalipun itu Al-Quran dimusnahkan dari dunia ini, kita tinggal panggil para hufaz gitu ya. Silakan tulis yang kamu hafal, selesai, balik lagi. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu sebagai pengingat, dan kami juga yang akan menjaganya. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku luka lihat, saya kembalikan ke